Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nasriwati. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, dan kemudian intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Risiko usaha. Risiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena permintaan atau perubahan mode, selera dan daya beli, perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut, persaingan, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha, yaitu adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, adanya keinginan untuk berprestasi, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah sebagai berikut: menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, menyewa alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, memberikan kepercayaan kepada pembuat produksi yang lebih kecil, mengumpulkan informasi usaha, mengurangi risiko usaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seorang wirausahawan itu dikatakan berhasil atau gagal. Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut: keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah sebagai berikut: tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain.
Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah diantaranya perencanaan, menetapkan tujuan, adaptasi, inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi perjalanan usaha makanan khas daerah. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan. Jangan mengeluh dan jangan menyerah merupakan kunci utama suatu usaha. Pemetaan peluang usaha. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan, strength, dan kelemahan atau weakness, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman threat dari adanya atau kemungkinannya adanya persaingan atau calon persaing. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis: menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita dan tidak akan berpaling dengan usaha makanan rendang yang lain. Jangan terlalu cepat menaikkan harga jual ketika harga bahan baku atau daging sedang naik di pasaran. Strategi yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut: memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas masakan sehingga memenuhi kebutuhan dan selera pembeli, meningkatkan kualitas rasa dan tampilan pengemasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.